Ya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita mengucapkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid Al-Muttaqin ini dalam rangka untuk melanjutkan pembacaan ataupun pembelajaran Al-Quran kita sebagaimana biasanya. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Yang kami hormati bapak-bapak yang kami sayangi, para santri LPPI Masjid Al-Muttaqin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjut kepada pembelajaran berikutnya, di sini sedikit kita bahas tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah putra sang bin Nuh. Jadi dia adalah cucu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Hud itu adalah cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Ad yang berbadan kuat dan besar. Suku Ad bertempat tinggal di sebelah utara Yaman Selatan. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami, menyuburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka, yaitu kaum Ad. Berkat karunia Allah ini, mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat tinggal yang indah dan megah, bangunan-bangunan dan istana-istana yang mewah. Kecenderungan manusia selalu lalai. Bila kemakmuran dan kemewahan sudah tercapai, mereka lupa dirinya dan hanya memperturutkan hawa nafsunya yang tidak kenal puas. Mereka lupa akan penciptaannya. Mereka lupa bersyukur. Bukan Allah yang mereka sembah, tetapi berhala-berhala yang mereka buat dengan Samus,
Sadak dan Al-Habak. Jadi saking makmurnya kehidupan kaum Ad pada waktu itu, mereka lupa dengan kemakmuran itu, lupa kepada Allah. Mereka sembah bukan Allah, tapi mereka sembah berhala-berhala. Ajakan Nabi Hud kepada kaum Ad alaihissalam. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar, namun cerdas dan tegas. Karena kesesatan kaumnya yang semakin menjadi-jadi, Nabi Hud alaihissalam menyeru mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan berhala dan batu-batu. Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud. Ia berkata, hai kaumku, kata Nabi Hud, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran surah Al-A'raf ayat 65. Dengan penuh ikhlas dan sabar, Nabi Hud menyeru umatnya yang telah sesat. Pada waktu itu umat Nabi Hud sesat-sesatnya. Walaupun mereka makmur, kaya, tapi sesat, tidak menyembah Allah. Nabi Hud senantiasa menyeru mereka untuk menyembah Allah. Wahai kaumku, kata Nabi Hud, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, kata Nabi Hud. Tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemelaratan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rezeki berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini, kata Nabi. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi. Siapa yang beramal baik akan mendapat pahala surga yang penuh dengan kenikmatan, kata Nabi itu. Sebaliknya, siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan menerima siksa dan penghinaan. Begitulah Nabi Hud mengajak umatnya, yaitu kaum Ad, yang durhaka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ajakan Nabi Hud ini malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, mana bisa orang yang mati akan dihidupkan kembali? Itu hanya omong kosong dan bualanmu saja, kata mereka kepada Nabi Hud. Orang hidup hanya sekali, susah senang ya hanya di muka bumi ini. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada urusan lagi. Itulah jawaban kaum Ad kepada Nabi Hud. Mereka berkata berani mencatatkan Nabi Hud dan perbuatannya makin keterlaluan. Kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah, bahkan mengejek-ngejek Nabi Hud. Sebagai orang bodoh, tidak berakal, kisah tentang perilaku kaum Ad terhadap Nabi Hud alaihissalam dan ajakannya untuk beriman dan beribadah kepada Allah serta bersyukur kepada Allah terdapat pada Al-Quran surah Al-Asy-Syu'ara ayat 123 dan 138. Lalu karena kedurhakaan kaum Ad ini, maka Allah memberikan azab kepada kaum Ad. Allah menurunkan azab yang atas kedurhakaan mereka. Bangsa Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Jadi karena kedurhakaan mereka, Allah turunkan azab. Yang dulunya bumi mereka subur, begitu Allah turunkan azab kepada kaum Ad,
diberikan Allah kemarau 3 tahun lamanya. Lalu tak ada setetes hujan pun sama sekali dalam kurun itu. Rusaklah lahan pertanian dan perkebunan yang mereka banggakan selama ini. Bahaya kelaparan mengancam mereka di mana-mana. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya dan menyuruh mereka agar segera bertaubat. Walaupun sudah Allah berikan azab, Nabi Hud tetap mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Hud ayat 52, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud alaihissalam berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Inilah ajakan Nabi Hud kepada kaumnya, yaitu kaum Ad yang durhaka. Walaupun sudah diturunkan Allah azab, namun kaum Ad tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita tidak boleh durhaka kepada Allah. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah apa yang telah diberikan Allah kepada kita, agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada pemberian Allah kepada kita. Untuk itu, mari sama-sama kita lanjut pembelajaran